Apakah Anda pernah menonton film petualangan animasi yang berjudul Rio? Tokoh Blue dalam film tersebut merupakan jenis burung langka, yaitu makau biru yang berasal dari Brazil. Hobi memelihara burung makau ini merupakan hobi yang cukup unik di Indonesia. Penasaran seperti apa keunikan dari hobi yang satu ini? Just sit, relax, and stay tuned on Hobbies and Activities. Hai, saya Darmawan. Ingin tahu lebih banyak tentang hobi saya? Ikuti terus. Awalnya saya sukanya dengan burung terbang gitu. Terus lihat-lihat jenis burung, tertarik dengan burung paru bengkok atau parrot ini. Awalnya burung-burung kecil dulu, small, terus kemudian upgrade jadi medium, kemudian akhirnya makau. Tapi tetap dengan hobi makau ini saya tetap terbang gitu, yang saya sukai. Mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu gitu. Setelah kenal lebih dalam tentang paru bengkok atau burung parrot ini, kemudian karena burungnya besar gitu ya, jadi dan warnanya juga bagus, jadi tertarik gitu untuk piara makau. Tren bangetnya sih mulai dari tahun 2014 kemarin, Om. Cuman sebenarnya penghobi makau ini sudah sejak era 80 atau 90 lalu gitu. Cuman mereka hanya hobi pelihara, ditaruh di rumah aja gitu. Beberapa orang dulu gitu yang dulunya kuliah di luar gitu, di US atau di mana gitu, mereka lihat di sana, mereka lulus, kemudian tinggal di Indonesia, biasanya yang tertarik dengan burung makau dia cari, Om. Makanya sejak dari dulu udah ada nih burung. Kita pelajari dari burung paru bengkok yang ukuran small, ukuran medium, kemudian baru makau gitu, sambil nabung seperti itu. Karena kan burung seperti ini harganya lumayan, Om. Kalau untuk jenis makau itu paling murah harga sekarang 30 juta sampai 400 juta, Om. Termahal 400 juta sementara. Beberapa orang punya. Lumayan banyak juga sih yang punya, Om. Yang termahal tadi. Namanya hyacinth makau. Karena burungnya gede, Om ya. Burungnya gede, terus mereka interaktif, ekspresif. Kemudian umurnya panjang, Om. Selain itu semua umurnya panjang. Untuk jenis makau ini umurnya bisa mencapai 50 sampai 80 tahun. Untuk sekarang sih perkembangannya lumayan pesat ya. Jadi banyak bermunculan penghobi, importir juga sudah mulai banyak masuk gitu untuk jenis makau, breeder juga. Penghobi yang sukanya ternak atau breeder sudah mulai bermunculan. Jadi sudah banyak, Om. Mungkin kalau dihitung lebih dari 100 penghobi lah. Biasanya sih dari media sosial sih. Kita aktifnya di media sosial. Di grup-grup sosial, kemudian ketemu di lapangan. Setiap daerah mereka punya komunitas, cuman di sini saya tergabung di
Indonesian Parrot Lover gitu. Paru bengkok itu family Om, jadi jenis gitu. Seperti betet Jawa, kakatua, kemudian ada namanya sankonur, bayan, terus namanya Amazon, dan Makau sendiri ini namanya paru bengkok atau parrot. Makau adalah salah satu burung yang berukuran besar yang banyak dipelihara sebagai burung peliharaan. Burung Makau ini dipelihara bukan sebagai burung kicau, melainkan sebagai burung hias yang dapat dinikmati keindahan warna dan aksinya. Selain memiliki warna yang sangat cantik, burung jenis ini juga memiliki tingkat intelijensi yang cukup tinggi. Maka tak jarang, burung ini sering ditampilkan dalam ajang sirkus dan kontes. Jenis burung Makau bermacam-macam, namun jenis yang paling diminati oleh para pecinta burung Makau adalah jenis Makau Blue dan Gold, yang memiliki kisaran harga hingga 50 juta rupiah. Karena banyaknya peminat burung Makau ini, sudah ada toko-toko yang menjual beraneka ragam jenis burung dengan corak warna-warni yang indah ini. Seperti ini namanya Green Wing Makau. Kalau ini Blue Wing Makau. Kalau yang di atas namanya Harlequin Makau gitu. Jadi banyak jenisnya gitu. Cuman yang basic-basicnya, maksudnya yang murni dari alam itu ya Blue and Gold Makau, terus Green Wing Makau, terus Military Makau, Buffon Makau, Scarlet Makau, terus ada namanya Red Fronted Makau, terus Hyacinth Makau, banyak. Belum lagi mutasi-mutasi persilangan antara Green Wing dengan Blue and Gold, itu namanya beda lagi Om. Sampai saat ini sih pengen banget punya Hyacinth Makau. Ada cuman nggak banyak, hanya beberapa orang. Karena harganya sendiri lumayan mahal ya. Karena burungnya jarang gitu dan lebih bagus lah warnanya. Yang pertama sih emang warna sih Om, lebih ke visual. Cuman kalau lebih dalam lagi, karakternya sebenarnya setiap Makau berbeda. Kayak Green Wing Makau ini, dia burungnya setia, kemudian tenang. Kalau Blue and Gold Makau, burungnya suka bercanda, suka main. Jadi tiap Makau karakter berbeda. Kalau lebih dalam lagi mungkin karakter. Jadi Green Wing Makau ini karakternya sangat setia gitu. Burungnya tenang. Kalau Blue and Gold Makau tenang Om. Jadi makanya saya pelatih tuh walaupun Makau nih Om, belajar karakter. Pada saat terbang beda. Kalau ini burungnya suka bercanda, makanya tadi terbang sono main, terbang sono main. Ada beberapa burung yang karakternya
sulit gitu, tidak mau dekat dengan manusia, maunya sendiri, itu agak susah Om. Cuman satu tadi Hyacinth Macaws, karena saya belum pernah pegang jadi saya nggak tahu karakternya. Dia kayak gini, main sama saya, setiap hari ini harus main Om. Tiba-tiba saya tinggal sebulan, stres dia. Awalnya cabutin bulu-bulunya dicabut. Karena nyari owner, terus nggak nafsu makan, lama-lama kurus. Boleh sama siapa aja sih, asalkan orangnya berani gitu. Makanan alaminya gampang sih Om, kayak kuaci, jagung, kacang tanah, sayur-sayuran, buah-buahan, macam-macam Om, bisa apel, jeruk, pepaya, buah-buahan pada umumnya lah. Perawatannya cukup mudah sebenarnya ya, karena burungnya fisiknya lumayan bagus gitu. Paling pakan aja Om, pakan lebih kita utamain gitu dari segi gizinya gitu. Mungkin mix menu makannya, biji-bijian, buah-buahan, sayuran, kemudian vitamin-vitaminnya. Kalau untuk burung makau dewasa sih umumnya sehari 2-3 kali gitu, pagi, siang, sore, atau pagi, sore, malam. Bisa diatur sesuai waktu yang kita punya gitu. Mandi sih wajib juga sih, 3 hari minimal, maksimal 1 minggu sekali gitu. Dan ada sampo untuk terapi bulunya gitu, supaya dia lebih bersih dan wangi gitu. Sama bebas kutu dan virus-virus ya. Selama nggak sakit sih nggak perlu sih Om. Paling ya dari menu makannya aja, gizinya, vitaminnya kita atur supaya dia sehat terus Om. Penyakit biasanya di pencernaan makanan Om. Biasanya utamanya karena stres. Untuk sekarang sih sudah banyak ya di mana-mana, setiap daerah gitu. Karena adanya komunitas, saling sharing, bisa belajar, bisa tahu, tanya-tanya penghobi makau lah. Biasanya suka ngumpul di situ. Di situ ada penjualan, ada tempat kumpul-kumpul juga Om. Sekarang sih sudah banyak Om, cuman untuk rekomen toko itu ada di WTC Mangga 2 Om, lantai LG. Selain untuk dipelihara, tidak jarang pemilik burung makau mengikutsertakan burung makau miliknya dalam ajang perlombaan kontes burung. Yang dilihat dalam penilaian seperti keindahan dan kecantikan warna bulunya, serta kepintaran dari burung makau itu sendiri.
Hobi memelihara burung semakin hari semakin banyak peminatnya. Bahkan, berawal dari hobi dapat menjadikan bisnis tersendiri bagi pemiliknya. Bagi Anda yang tertarik untuk memelihara burung makau ini, perlu adanya perhatian khusus mulai dari kandang, pakan, vitamin, hingga mainan. Nah, maka dari itu orang yang ingin memelihara burung makau ini tidak hanya harus mempunyai budget yang besar, tetapi harus punya waktu untuk merawatnya. Bagaimana? Anda tertarik dengan hobi merawat burung makau ini? Untuk jenis makau range harganya sekitar 30 juta sampai 400 juta. Kalau di yang ada ini Blue and Gold makau 30 juta, Green Wing makau sekitar 50 juta. Kemudian namanya di atas Harlequin makau itu sekitar 60 juta. Hyacinth makau itu warnanya biru, full biru seperti di film Rio, Om. Sementara karena dilihat dari harga dan banyak pemula, pasti yang dibeli Blue and Gold makau, Om. Kalau untuk flu burung sih kita penghobi makau nggak terlalu takut, Om, ya, karena berbeda dengan pemeliharaan unggas lainnya gitu. Dari mulai tempat kita atur tempat, taruh di tempat yang bagus lah, Mas. Bisa di dalam rumah kadang, atau tempat khusus lah yang perawatannya kita bersihkan gitu. Burungnya juga dibersihkan, makanannya juga gizinya terpenuhi. Nggak terlalu pusing sih, Om, karena burung-burung makau ini terpantau gitu setiap saat, dari mulai tempatnya, pakannya, kebersihannya, dan semuanya gitu. Jadi kita tahu betul gitu kesehatan burung ini gitu. Paling yang ditakutin kalau ada tetangga atau daerah deket sini yang piara ayam, unggas kayak gitu, bisa nyebar gitu dari udara kan virusnya. Kebetulan awalnya saya hobi dan saya sukanya sama terbang gitu. Dari makau ini saya ambil untuk diterbangkan. Tambah lama kemudian akhirnya jadi bisnis, Om. Dan kebetulan saya pelatih untuk burung makau-makau ini gitu. Kesulitannya secara khusus sih nggak ada sih, Om. Mungkin bagi pemula waktu makan, karena burung makau ini kalau dari baby itu harus dilolo dengan bubur pakan khusus gitu. Mungkin itu bikin buburnya, waktu ngelolonya, cara ngelolonya, mungkin itu aja sih, Om. Burung makau ini jadi kita anggap teman dalam hidup kita gitu. Jadi mereka ini sangat interaktif, kemudian ekspresif, kemudian cari owner gitu. Kalau kita tinggal dia nyari, kita terbangkan dia balik, sangat setia. Jadi sangat seru, Om. Hobi ini pure hobi, Om. Hobi pure, jadi nggak ada lombanya. Kita di lapangan ya bermain dengan teman-teman, ketemu ya untuk hobi aja gitu.
Tipsnya sebelum piara burung makau ini, minimal cari informasi tentang jenis-jenisnya, warnanya, apa yang disukai, terus perawatannya, pakannya, terus yang paling penting harganya. Terus kemudian disesuaikan dengan budget, kemudian cari informasi seller-seller penjual burung makau ini gitu. Triknya untuk pemula harus burung baby, anakan gitu, di umur 3 bulan sampai 5 bulan. Jangan beli burung yang sudah dewasa atau liar, karena susah untuk dijinakin untuk dekat dengan kita gitu. Susah untuk dipegang, bisa gigit gitu. Pengalaman unik, waktu itu main ke rumah teman sama penghobi makau, kebetulan ada beberapa makau yang dia punya, dan setelah dilihat burung-burungnya ternyata itu burung dari saya gitu awalnya, dan sampai di tangan teman itu saya nggak tahu gitu, tapi ya jadi ada historinya dari burung itu, Om. Hobi Anda mungkin bukan hobi saya, tapi hobi saya bisa jadi hobi Anda. Saya Darmawan, sampai jumpa.